Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini saya kira penting sekali karena ada banyak orang, khususnya Habib, yang mengira, yang menyangka ketika ada orang lain yang mengkritik Habib itu membenci Habibnya, membenci keluarga Nabi, membenci ahlul bait Nabi. Selalu kemudian dijawab itu, para pembenci cucu Nabi. Enggak seperti itu caranya, bos. Karena dalil itu yang selalu mereka kemudian dengungkan. Ya, ada salah satu Habib Rehan juga yang malah terkesan memang ini harus hormati saya nih, ini harus cintai saya nih. Kalau Anda tidak hormat kepada saya, kalau Anda tidak cinta kepada saya, maka siap-siap akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kan seolah-olah kayak gitu. Ini coba kita cek, dan nanti ada ujangan dari Kiai Sepuh dalam urusan nasab ini ya. Kita harus menghormati orang yang punya nasab mulia itu karena apa? Kita cek sama-sama dulu apa yang diucapkan oleh Habib Rehan. Katanya Habib sih. Cek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Syarah Ainiyah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada satu makalah dari seorang ulama besar namanya Syekh Fadl bin Abdullah bin Fudal. Beliau mengatakan, man lam yuhsini dhanna bi ali abi alawi ma fihi khair. Barang siapa yang tidak memiliki prasangkaan yang baik kepada keluarga Ba'alawi, maka tidak ada kebaikan baginya. Hal ini keluar karena kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tetapi benci kepada keluarganya, masuk dalam kategori yang disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Man idda'a mahabbatallah wa mahabbata Rasulillahi wa huwa yubghidu ahlal bait famathaluhu kamathali man yaqulu inni uhibbuka ya fulan walakin ubghidu iyalak. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tetapi dia benci kepada keluarga nabinya, maka ucapannya seperti ucapan orang yang mengatakan, sesungguhnya aku cinta kepadamu tetapi aku benci kepada keluargamu. Maka cinta itu adalah cinta yang palsu, karena orang yang cinta pasti akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, maka dia berhak dan wajib mencintai keluarga. Kan malah dibalas dengan mengutip ucapan dari Habib lagi gitu loh. Malah seolah menakut-nakuti orang yang kalau hati-hati Anda kalau tidak cinta kepada saya, kalau tidak cinta kepada kami, kalau tidak hormat kepada kami. Kan malah kesannya seperti itu. Coba kalau sikap-sikap habaib, bila ada orang yang mengkritik, lalu sifatnya, lalu bahasanya seperti Habib Husain Ba'akhil, saya yakin orang itu bakal sangat menghormati, lebih-lebih. Bukan menjadi hilang marwahnya, hilang kemudian duriyahnya, tidak dihormati, bukan. Ketika ada orang yang mengkritik nasab Habib, apa yang dilakukan oleh Habib Husain Tuban? Dia minta maaf. Mungkin ini salah kami, salah Habaib. Itu bukan rendah, dan kita tidak merendahkan. Dan kita tidak menganggap itu rendah, saya kira enggak. Justru itu kemuliaan. Kan enggak haram minta maaf bila orang lain menganggap salah gitu loh. Kan ada beberapa Habib juga yang mengatakan, punya hak kita sebagai masyarakat menanyakan nasabnya benar atau tidak. Punya hak dong. Ya. Itu ya. Ketika dijawabnya seperti Habib Rehan, malah menjawab dengan kayak gitu, ini kesannya hormati saya dong, cintai saya dong. Ini saya Habib loh. Hati-hati kalau Anda tidak menghormati saya, tidak mencintai saya, maka kan seolah-olah kayak gitu. Jangan ragukan lah, saya kira semua umat Islam itu mencintai habaib.
mencintai seluruh keturunan baginda Nabi. Jangan ragukan urusan darahnya, urusan keturunannya. Tapi kalau ada orang Islam yang mengkritik Habib atau cucu Nabi, itu bukan karena orangnya, tetapi karena karakternya, karena sifatnya itu dong. Jangan kemudian Anda seret bila ada orang yang mengkritik Habib lalu Anda katakan sebagai ini benci nih cucu Nabi, ini apa-apaan, nggak fair. Saya kira nggak seperti itu. Nih kita cek apa yang diucapkan oleh ulama sepuh. Kita harus menghormati orang itu karena apanya? Apakah karena nasabnya atau bagaimana? Dan kedudukan kita sebagai orang Islam yang bukan turunan Nabi, apakah beda dengan mereka atau sama? Ya, kita cek nih. Ini penting sekali wawasan untuk kita. Ada orang yang membangga-banggakan nasabnya, yang kemudian dia mengadu nasib dengan menjual nasab. Nah, ini orang selalu membanggakan nasabnya, tapi dengan nasab itu bisa saja dia berharap dengan dibanggakannya nasabnya, kemudian nasibnya menjadi berubah. Orang-orang penjual nasab ini sebenarnya adalah orang-orang yang miskin narasi ketakwaan. Sebab orang yang menjual nasab dan mengadu nasib dengan nasabnya, sebenarnya dia tidak punya kebanggaan kecuali dengan bernasab itu. Dan ini tentu saja sangat memalukan. Karena kalau kita lihat, Islam tidak mengajarkan agar kita berbangga dengan nasab. Bahkan Islam pun tidak mengajarkan kita untuk berbangga dengan ketakwaan kita. Allah berfirman misalnya, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kau mengklaim bahwa kau adalah orang yang bersih, orang yang suci, orang yang tidak bernoda dan sebagainya. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah ya'lam manil muttaqina min. Apalagi hanya berbangga dengan nasab. Nah, nasab ini akan menjadi berguna dan bermanfaat apabila dibarengi dengan ketakwaan. Orang-orang bersandar pada nasab ini, saya ulangi, adalah orang-orang kehilangan narasi dan kehilangan semangat untuk membangun ketakwaan maksimal. Pemirsa saimin dan saimat, qaimin dan qaimat rahimakumullah. Nah, gejala dan fenomena seperti ini belakangan muncul sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah mayoritas muslim pada saat itu. Ada yang mengaku Habib, kemudian dia merasa sangat beruntung karena bernasabkan silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Itu alhamdulillah dzurriyyatur Rasul. Kita sangat menghormati mereka. Tapi mereka, orang-orang mengaku Habib, tatkala melakukan tindakan-tindakan tidak terhormat, maka kita juga tidak harus terhormat pada mereka. Karena tindakan-tindakannya mencemari keindahan Islam, mencemari para leluhurnya, mencemari para kakek buyutnya, yang menjadikan nasab itu menjadi ternoda oleh tindakan-tindakannya yang sangat tidak bersesuaian, tidak chemistrik dengan apa yang dilakukan oleh para leluhurnya. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ada kesombongan di dalam dirinya, ada keangkuhan, ada kenyelenian yang kadang-kala bikin orang itu, saya mungkin terlalu kasar untuk menyatakan jijik ya, tapi yang jelas mual
tatkala ada orang-orang bertingkah tidak sewajarnya sebagaimana diajarkan Rasul, ada keponahan, ada arogansi, ya. Tapi bungkusnya adalah bungkus nasab dan menjual zuriatul Rasul. Bangga dengan disebut Habib misalnya, atau bangga mungkin disebut Gus, atau bangga disebut dengan anak kiai, yang semuanya sebenarnya menjadi kendala bagi dia untuk bertakwa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan pada kita semua misalnya bagaimana sang Rasul ini memberikan panduan agar kita berburu takwa, bukan berburu nasab. Nabi SAW bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajamiyin ala arabi. Tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab. Tentu saja ini orang Arab dan semua orang Arab tentunya. La fadla li arabiyyin ala ajami wala ajamiyin ala arabi. Tidak pula orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, fadl, keutamaan terhadap atas orang-orang Arab. Wala aswad al-abyad, tidak pula warna kulit hitam terhadap kulit putih. Wala abyad al-aswad, tidak pula kulit putih terhadap kulit hitam. Jelas panduannya. Apa kata Rasul? Illa bit taqwa, kecuali dengan ketakwaan, dengan kesalehan, dengan kewaraannya, dengan kezuhudannya, dengan kesabarannya, dengan syukurnya, dengan tawakalnya, dengan ridhonya kepada Allah SWT. Maka orang yang berbangga-bangga dengan nasab tapi amalnya amal Abu Jahal, itu malah dosanya dua. Ya, dosanya dua. Dosa klaim bahwa dia keturunan zuriat Rasul tapi kerjaannya seperti kerjaan Abu Lahab misalnya. Berarti dia dosa klaim dan dosa aksi. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sekali lagi ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam kitabnya yang mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, ketahuilah, sadarilah, mengertilah, ya ayuhan nas, seluruh manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, lalu aku jadikan kalian semua syu'ub dan kabilah-kabilah, bangsa dan kabilah-kabilah. Lita'arafu, agar kalian semua saling mengenal, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling sharing idea. Lita'arafu. Kemudian ujungnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di tengah-tengah kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan khairukum nasaban. Bukan khairukum nasaban, la abadan ya. Islam mengajarkan kita sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal. Oke. Saya kira nggak usah ditambah, nggak usah dikurang, sudah sangat lengkap. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari kiai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.